Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya masuk ke bab 3, yaitu tentang pewarisan sifat. Apa itu pewarisan sifat? Kita akan belajar bagaimana sifat itu yang dimiliki oleh orang tua diturunkan pada anak kita, baik itu pada hewan, tumbuhan, maupun pada manusia. Untuk kali ini kita akan berbicara materi genetiknya. Maksudnya materi genetik adalah genetik itu adalah ilmunya, ilmu pewarisan sifat. Jadi ilmu pewarisan sifat itu materinya apa saja. Nah, karena itu kita pelajari. Sebelum saya mempelajari atau kita belajar tentang materi genetik, mari kita pahami dulu. Saya berikan koneksi dulu. Coba perhatikan teman-teman di dekatmu. Amati bagaimana postur tubuh. Pasti ada tinggi, ada yang sedang, ada yang mohon maaf pendek. Bentuk rambut juga begitu. Ono sing rambut lurus, ono sing rambut keriting, ya. Bentuk wajah itu ada yang oval, ya, bulat. Bentuk hidung, nah, bentuk hidung itu ada yang mancungnya ke dalam, dan warna kulitnya. Nah, warna kulitnya itu ada yang sawo mateng, ada yang kuning, ya. Adakah perbedaan antara karakteristik tubuhmu dengan karakteristik teman-teman? Coba amati. Pasti ada yang beda, kan? Nah, seperti ini juga. Coba lihat tinggi badannya, warna kulitnya, rambutnya, bentuk hidungnya. Oke, saya lanjutkan koneksi ini. Perbedaan ini dikontrol oleh yang namanya gen, anak-anak. Di sifat itu yang Anda miliki seperti hidung, ya, kemudian sifat pada rambut, sifat pada apapun lah namanya, itu dikontrol oleh yang namanya gen. Dan gen ini diwarisi dari orang tua kita. Jadi sifat tadi yang namanya gen itu diwariskan dari orang tua. Melalui gen itu pula karakteristik tubuh kita mirip dengan orang tua kita. Coba cek, hidung saya mirip siapa, rambut saya mirip siapa, ibu atau bapak, ya. Nah, itu yang kita pelajari, pewarisan sifat dari orang tua. Nah, tentu kita sekali lagi harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan adanya gen-gen ini. Nah, gen itu saya sebut dengan sifat, tidak apa-apa. Kekurangan satu gen saja bisa menyebabkan kelainan pada karakteristik tubuh kita. Coba bayangno, sifat atau gen hidung nggak ono, nggak ada, otomatis kita nggak punya hidung. Jadi semua sifat itu atau semua gen dibawa orang tua kemudian diwariskan pada anak. Nah, tahukah di mana letak gen? Bagaimana proses pewarisan gen-gen dari orang tua kepada keturunannya? Ya, apa carane kok sifat orang tua atau gen orang tua bisa sampai ke anak? Dapatkah kita mengubah gen-gen suatu makhluk hidup, misalnya padi, sehingga kita dapat meningkatkan hasil? Nah, nanti bisa satu persatu terjawab. Nah, gen itu adalah materi genetik. Nah, ini yang kita pelajari. Mari kita akan belajar materi genetik. Materi genetik memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat. Setiap sifat dan karakteristik yang ada pada setiap orang adalah setiap sifat yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Di sifat yang kita miliki didapat dari bapak ibu kita. Ayah akan mewariskan materi genetiknya melalui sel sperma. Ternyata sifat itu dibawa sperma.
Sedangkan ibu akan mewariskan materi genetiknya melalui sel ovum. Jadi kalau bapak atau ayah melalui sperma dan ibu melalui ovum. Jadi materi genetik atau kita sebut gen itu adalah lewat sperma dan ovum. Materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung dari dalam proses fertilisasi. Sperma dan ovum melebur mengadakan proses fertilisasi. Di dalam sperma dan di dalam ovum itu ada materi genetiknya. Karena adanya penggabungan materi genetik inilah pada diri kita muncul karakteristik yang mirip dengan ayah dan karakteristik yang mirip dengan ibu. Nah, sekarang kita pelajari lebih dalam lagi yang namanya materi genetik. Kita tahu tadi materi genetik ada di sel sperma dan ovum. Nah, sekarang ya apa bentuknya? Nah, molekul materi genetik itu bentuknya gimana? Molekul yang berperan dalam materi genetik adalah asam nukleat. Jadi materi genetik itu namanya asam nukleat yang dikenal dengan istilah DNA dan RNA. DNA itu adalah deoksiribonukleik asid dan RNA adalah ribonukleik asid. Pada suatu untai DNA terdapat unit instruksi. Di materi genetik itu namanya DNA dan di dalam DNA ada unit instruksi atau perintah yang memengaruhi sifat atau menentukan karakteristik setiap makhluk hidup yang disebut gen. Jadi materi genetik itu isinya DNA, DNA itu isinya gen. Nah, gen itu adalah sifat. Jadi keseluruhan informasi genetik yang menentukan karakteristik makhluk hidup juga disimpan dalam DNA. DNA terletak di dalam inti sel. Nah, kalau di sperma, Anda tahu, dan ovum itu ternyata ada di dalam inti sel DNA-nya. DNA merupakan untaian yang sangat panjang. Nah, agar DNA dapat tersusun di dalam inti sel yang kecil, untaian DNA memiliki pada protein yang disebut histon. Lilitan DNA dengan protein histon membentuk benang-benang kromatin. Pada saat sel akan membelah, benang-benang kromatin ini akan memadat sehingga membentuk yang namanya kromosom. Jadi DNA ini bisa disebut benang-benang kromatin dan disebut juga kromosom. Nah, inilah gambaran bagaimana bentuk DNA. Ambillah contoh kulit ini, diiris misalnya, diambil satu sel aja. Nah, nampak di sini ada satu sel kulit dan isinya adalah di bagian inti ini ada kromosom. Nah, ini yang namanya kromosom. Kebetulan namanya kromatid, maksudnya kromosom sedang berganda. Dua ini namanya kromatid. Kalau dua, maaf. Nah, ini. Nah, kemudian kalau dilihat lebih kecil lagi, benang-benang halus namanya kromatid. Dan bentuk daripada kromatid maupun kromosom bentuknya double helix, spiral, ya. Dan ini yang kita sebut dengan DNA, ya. Jadi DNA membentuk yang namanya terikat dengan protein histon, membentuk yang namanya kromatin. Kalau kromatin tebal namanya kromosom. Kalau kromosom berganda namanya kromatin. Nah, ini ada di dalam setiap sel. Salah satunya adalah sel kulit. Ya. Nah, ini satu contoh dari selnya bawang merah. Pada ujung akar kita ambil di sini, kemudian kita foto. Nah, nampak ini sangat kecil, mikroskopik. Biasanya pakai mikroskop elektron. Nah, inilah kromosomnya. Nah, di dalam kromosom nanti ada DNA-nya. Jadi setiap tumbuhan, setiap hewan, setiap manusia itu juga ada. Oleh karena itu kita dapat melihat struktur kromosom pada saat sel akan membelah. Sebagai contoh dapat dilihat kromosom dengan jelas pada sel akar bawang merah pada gambar berikut. Oke. Nah, lebih jelas lagi struktur DNA dan RNA. Ini bentuknya seperti ini. Sudah saya katakan tadi double helix. Nah, double helix. Gambarnya seperti ini. Nah, spiral.
tapi double. Nah, kenapa? Ini saling berikatan. Nah, ikatannya ada 3 macam. Ikatan glikosida, ikatan hidrogen, ikatan fosfodiester. Oke. Asam nukleat baik DNA maupun RNA itu terdiri dari subunit nukleotida. Masing-masing nukleotida tersusun atas gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen. Pada DNA gulanya berupa gula deoksiribosa, sedangkan pada RNA gulanya adalah gula ribosa. Nukleotida ini dapat dibagi menjadi struktur yang lebih kecil disebut nukleosida. Satu unit nukleosida tersusun atas gula dan basa nitrogen tanpa gugus fosfat. Nah, ini saya coba melihatkan bagaimana ini ada 4 senyawa nitrogen yang menyusun DNA. Ada 4 senyawa basa nitrogen. Pertama adenin, yang A, adenin. Nanti berikatan dengan T itu timin. Jadi adenin yang selalu berpasangan dengan timin. Sedang guanin, G, itu berpasangan dengan sitosin. Digambarkan dengan huruf C. Ini ikatannya. Basa nitrogen. Basa nitrogen, adenin, dan guanin dikelompokkan menjadi basa purin. Sedangkan timin dan sitosin dikelompokkan dalam basa pirimidin. Oke, saya tunjukkan ikatannya. Ikatan struktur DNA yang helix terbentuk karena adanya beberapa jenis ikatan kimia antara untai DNA dengan diikat oleh ikatan hidrogen. Nah, ini diikat dengan hidrogen. Kemudian antara basa nitrogen dan gula, basa nitrogen dengan glikosida. Ini ikatnya. Ini basa nitrogennya, ini gulanya. Terus sedangkan antar glutida itu dihubungkan dengan ikatan fosfodiester ini. Dari satu untaian dengan satu untaian diikat oleh ikatan fosfodiester. Struktur DNA adalah terdiri atas satu untai saja, sehingga struktur RNA tidak membentuk heliks ganda. Jadi kalau heliks ganda itu DNA, kalau yang helix ya, yang RNA itu hanya satu saja, satu untai saja, satu spiral. Nah, peranannya sekarang, kayak apa sih? Tadi DNA sama RNA itu. Nah, sekarang peranan materi genetik dalam pewawasan sifat. Di dalam pewawasan sifat dikenal istilah dominan dan sifat resesif. Sebagai contoh, karakter jenis cuping yang terpisah dapat dikatakan mampu menutupi atau mengalahkan karakteristik jenis cuping telinga yang melekat. Nah, jadi cuping telinga maksudnya itu nanti bisa Anda lihat gambarnya. Mana yang disebut melekat, mana yang tidak melekat. Nah, seperti ini. Ini kan kalau Anda lihat ini cuping telinga. Ini yang terpisah, coba amati. Bagian bawah, nah itu tidak langsung menempel ke pipi, tapi gelantong kemudian baru nempel. Kalau ini coba amati, nah, bagian bawah sudah nggak usah gelantong tapi langsung nempel pipi. Ini yang disebut langsung melekat. Kalau ini dikatakan tidak, nah, terpisah maksudnya, cuping yang terpisah, jadi tidak langsung melekat pada pipi. Nah, mana yang dominan? Nah, istilah ada dominan, ada resesi. Mana yang menang, mana yang kalah, itu dilihat dari populasinya manusia. Coba nanti kalau sudah selesai pandemik, coba teman-teman anak-anak satu kelas itu dilihat cupingnya seperti ini atau seperti ini, kemudian perbandingannya yang banyak yang mana. Nah, yang banyak itu yang kita sebut dengan sifat dominan, dan yang kalah kita sebut dengan bukan kalah lah, sifat resesif itu yang sedikit ya. Oke, itu mengenai sifat. Karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain disebut dominan. Nah, nanti dilihat tadi cuping telinganya itu yang paling banyak mana, itu yang disebut dominan. Karakteristik yang kalah maksudnya kalah itu sedikit ya. Dalam fenomena ini karakter cuping melekat disebut sifat resesif. Ternyata kebanyakan pada umumnya yang melekat langsung itu sedikit. Ya, ternyata sedikit resesif. Jadi kalau saya kembalikan, ini yang resesif, ini yang dominan. Nah, setelah tahu dominan dan resesif, ada aturannya.
sifat dominan atau gen dominan ditulis huruf kapital, sedangkan gen resesif ditulis huruf kecil. Paham ya? Jadi kalau cupingnya yang diberi huruf resesif atau yang huruf kecil itu adalah yang ini, cuping melekat. Sedangkan yang tidak melekat, nggak melekat, kita beri huruf besar. Oke. Nah ini karakter cuping terpisah diberi kode gen G. Nah ini yang saya maksud, G hurufnya besar. Sedangkan karakter cuping yang melekat di kode gen itu diberi resesif, gen kecil. Ini yang saya maksud. Jadi untuk membantu bagaimana menghitung persentase atau perbandingan cuping telinga yang terpisah ambek yang melekat, maka kita minta bantuan dengan cara kita beri huruf besar sama kita beri huruf kecil. Caranya bagaimana? Nanti setelah pertemuan ini. Oke, sifat atau karakter yang terlihat oleh mata seperti bentuk rambut, warna kulit, dan jenis cuping telinga disebut fenotip. Jadi tadi kalau umpama lihat cupingnya langsung secara nyata, maka kita sebut fenotip. Ada yang melihat rambutnya lurus, kita sebut fenotip. Ada yang melihat warna kulit, itu juga fenotip. Jadi sifat yang tampak. Karena ada dua, fenotip sama genotip. Nah, fenotip itu merupakan perwujudan ekspresi dari gen. Nah, sedangkan susunan informasi genetik, misalnya tadi bentuk rambut atau bentuk cuping, ya apa carane informasi genetiknya, maka kita sebut dengan gen. Nah, sedangkan susunan informasi genetik atau gen dari suatu individu mengkode karakter fisik disebut genotip. Nah, nanti fenotip, genotip lebih jelasnya nanti kalau sudah kita latihan soalnya ya. Nanti lebih jelas. Susunan kromosom pada sel penyusun tubuh berbeda dengan susunan kromosom pada sel kelamin. Jadi kalau tadi ada contoh sel kelamin, ovum dan sperma, dan ada sel tubuh misalnya sel kulit, ya, sel otot, saya menyebut sel tubuh ini, sel tubuh maksudnya, itu ternyata berbeda susunan atau jumlah kromosomnya. Nanti saya tunjukkan perbedaannya. Kromosom pada sel tubuh susunannya berpasangan. Nah, kromosom pada sel tubuh susunannya berpasangan. Keadaan kromosom yang berpasangan disebut dengan diploid. Sedangkan susunan kromosom pada sel kelamin tidak berpasangan akan disebut haploid. Nah, nanti tahu bedanya setelah saya lihat gambarnya, gambar daripada kromosomnya. Sifat atau karakter yang terlihat. Ini sudah ya. Oke. Keadaan diploid ditulis dengan simbol 2N. Jadi diploid diberi kode 2N. Kemudian haploid ditulis dengan simbol N. Sehingga kromosom sel kelamin jumlahnya setengah dari jumlah sel tubuh. Nah, mari kita lihat. Ini kromosomnya, jumlah kromosom sel tubuh sebanyak 23 pasang. Lek 23 pasang, maka jumlahnya seluruhnya adalah 46 kromosom sel tubuh. Sedang sel kelamin karena separuh N saja, maka jumlahnya hanya 23. Karena dalam keadaan diploid atau 2N, jumlah total kromosomnya 23 kali 2 sama dengan 46 buah. Itu kromosom sel tubuh manusia. Nah, inilah yang saya maksud. Kalau Anda lihat jumlahnya, mudah-mudahan sampai hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 23 pasang. Jadi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 pasang. Nah, 23 pasang. 22 pasang itu mengatur sifat-sifat tubuh, sedang satu pasang mengatur jenis kelamin. Kode XX ini adalah perempuan, kode XY ini adalah laki-laki. Jadi ini kromosom sel tubuh manusia perempuan, ini kromosom sel tubuh manusia laki-laki. Dan ini adalah satu pasang, ada dua kromosom. Ini juga dua kromosom. Nah, kemudian kita lihat yang sel kelamin, sperma maupun ovum. Jadi kromosom nomor 1 sampai 22 disebut autosom. Disebut kromosom tubuh, maksudnya adalah kromosom yang mengatur
sifat dalam tubuh. Sedangkan kromosom 23 disebut gonosom, kromosom kelamin. Ini mengatur sifat pada kelamin, terutama mengatur jenis kelamin. Oke. Kromosom nomor 23 kromosom inilah yang membedakan antara kalian laki-laki atau perempuan. Di dalam ilmu biologi, laki-laki diberi tanda simbol seperti ini atau jantan pada hewan dan tumbuhan, dan pada perempuan diberi simbol bulatan ada plus di bawah. Ini kelupaan gambar. Ini jantan, tanda jantan. Tanda betina biasanya bulatan kemudian di bawah. Penulisan kromosom kelamin, kromosom laki-laki ditulis dengan pasangan huruf XY. Ini kode XY itu adalah laki-laki. Dan untuk perempuan ditulis dengan kode pasangan huruf XX. Ini perempuan. Susunan kromosom laki-laki dapat ditulis rumus 22 AA tambah XY. Maksudnya apa? 22 pasang. Ini 22 pasang. 22 pasang kan 44 ditambah XY, ini 2. Jadi jumlah 46. Ini yang mengatur sifat yang ada dalam tubuh. Ini yang mengatur jenis kelamin. Dan untuk perempuan ditulis 22 AA plus XX. Sama kan? Cuma yang beda jenis kelaminnya. Nah, kalau seperti inilah Anda bisa lihat. Kalau umpama parental ini induknya jantan, maka dia punya 22 AA plus XY. Ini masih sel tubuh. Kalau sudah jadi sperma, maka tinggal separuh yang 22A. 22A, ini separuhnya, kan ini kan komplit 22A. Ini 44 kan 22 pasang. Kalau ini kan hanya 22A ditambah Y sitok. Nah, ini kan 21 pasang. Jadi ada dua sperma macam ini. Ada yang bentuk seperti ini 22A plus X, dan sperma yang 22A plus Y. Nah, sedangkan yang namanya perempuan 22AA ini maksudnya 44 kromosom tubuh dan XX satu pasang, jadi total 46. Kalau dia mengeluarkan ovum, maka isinya hanya 22A. Ini yang membawa sifat dalam tubuh 22A, jadi tidak berpasangan, hanya 22 dan satu dari kromosom X. Berapapun sel telur atau ovum banyak, tapi matinya satu. Jadi kalau umpama dikawinkan, ini kawin dengan ini atau ini melebur dengan ini membentuk ini 22AA. AA-nya kembali karena apa? 22A dan 22A kalau jadi satu menjadi 22AA, 44 pasang. Jadi kembali terus ditambah XX satu pasang, jadi kembali 46 buah anak perempuan. Yang ini melebur dengan ini, bisa melebur dengan ini, jadi ini 22AA, 22A dan ditambah 22A jadi 22AA. 44 pasang ditambah XY, ini X, ini Y, ini X, jadi XY, maka dia ini anak laki-laki dan jumlahnya juga 46. Begitulah awal materi genetik pewarisan sifat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.